Fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat iktikaf, selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan pemaparan materi oleh guru kita Al-Mukarramah Hajjah Sumayyah Ba'abdu LCMA. Dengan segala hormat disilakan. Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, kepada yang terhormat para alim ulama, guru-guru kita, asatidz dan ustadzah, kepada yang kita hormati Ustadz Ibrahim, dan juga seluruh jajaran pengurus Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan duduknya kita sebentar bisa menjadi pemberat nanti fi yaumil mizan, ketika ditimbangan menjadi pemberat amalan soleh kita insyaallah. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang adab wanita dan rumah tangga. Kali ini insyaallah kita akan lebih mentadabburi apa nasihat Allah yang terkandung dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Sahibul kitab Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli mengatakan, membuka dengan ayat surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. In ittaqaytun, apabila kamu bertakwa, maka janganlah kamu tundukkan dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Masya Allah, di sini meskipun khitobnya adalah kepada istri-istri Nabi, namun hal tersebut juga perintah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wanita untuk menjaga adab dalam berinteraksi dan bertutur kata kepada lawan jenis. Apa yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah etika yang dianjurkan oleh Allah supaya kaum wanita
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Meskipun yang disebut lafadznya adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka itu tidak seperti wanita yang lain. Sesungguhnya tidak ada seorang wanita pun yang setara dengan mereka apabila mereka bertakwa kepada Allah. Jadi poin yang pertama yang kita tadabburi dari ayat ini adalah bahwasanya kedudukan istri Nabi itu adalah spesial. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya istri-istri Nabi di sini disebutkan lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian itu bukan seperti wanita yang lainnya. Yang maknanya kalian memiliki derajat dan tanggung jawab yang istimewa, yang menjadi tauladan dan uswah bagi wanita muslimin yang lainnya. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak setara atau tidak sebanding dengan wanita yang lainnya. Sungguh tidak ada wanita yang setara dengan mereka dan dapat mengimbangi keutamaan dan kedudukan mereka apabila mereka bertakwa kepada Allah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah adalah inti utama dari kemuliaan seseorang. Kita tidak dapat menganggap status itu adalah kemuliaan apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Status sebagai istri seorang nabi bahkan dikatakan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, istri seorang nabi, kemuliaan yang luar biasa. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini. Mereka berdua berada di bawah tanggung jawab hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Namun status mereka itu tidak dapat mengangkat mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah apabila tidak diiringi dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Status tidak mengangkat seseorang. Apakah dia istri seseorang? Apakah dia anak seseorang? Ya. Apabila tidak bertakwa kepada Allah. Apakah dia anaknya ulama? Bahkan anaknya Nabi sekalipun, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah, maka kemuliaan itu bisa hilang. Demikian juga di ayat ini, bahwasanya kemuliaan yang tertinggi bukan status sosial yang disandang, bukan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, namun ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas disebutkan di sini, demikian juga dikutip oleh Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ya, bahwasanya kemuliaan mereka adalah ketika bertakwa kepada Allah. Kemuliaan bukanlah kedudukan sosial ataupun status di masyarakat, ya, disebut sebagai siapa misalnya. Namun
dari ketakwaannya dan juga akhlaknya kepada sesama. Hal yang kedua yang terkandung dalam tadabbur ayat kita kali ini adalah larangan untuk melembut-lembutkan suara bagi wanita di hadapan lawan jenisnya. Allah katakan, "Fala takhda'na bil qaul." Maka janganlah kamu lembut-lembutkan, jangan kamu tunduk-tundukkan dalam berbicara. Imam As-Sa'di dan juga yang lain mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk bertutur kata dengan kalimat yang baik, namun dengan tidak melemah lembutkan yang menyebabkan hal tersebut orang yang diajak bicara apabila ada penyakit di dalam hatinya, maka dia menjadi tamak dan berkeinginan yang lebih kepada wanita tersebut. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian melembut-lembutkan ucapan ya, kepada orang yang bukan mahram. Yang mana kalau kepada mahram kita, mahram mu'abbad, kita disuruh untuk bertutur kata yang baik. Mengapa Allah perintahkan ini? Tujuannya adalah supaya orang yang berpenyakit di dalam hatinya, apakah dia memiliki niat yang buruk, apakah dia memiliki syahwat, ataupun ada kemunafikan di dalam hatinya, maka dia akan tergoda disebabkan karena kata-kata seorang wanita yang dilembut-lembutkan. Kata Imam Ibnu Katsir, al-marad ataupun penyakit di sini maknanya adalah sesuatu yang buruk, yang keji, yang kotor, yang tidak suci dalam niatan seseorang. Kita bisa temukan di beberapa kondisi, bahkan di media sosial saat ini, bagaimana kita saksikan seorang wanita muslimah tidak mampu menjaga nada bicaranya dan berbicara dengan gaya menggoda atau merayu ketika berkomunikasi dengan lawan jenis. Hormatilah dirimu sendiri dan hormatilah orang yang kamu ajak bicara. Apabila tidak ada perlunya, tidak perlu disampaikan. Meskipun itu pada saat kita berbicara, bertanya, meminta tolong, atau berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu gestur yang berlebihan, ya. Senyum yang tidak dibutuhkan, disertai dengan intonasi suara yang dibuat-buat ketika berbicara. Demikian juga bercanda yang berlebihan, flirting, godaan-godaan yang mungkin di awal kita bilang cuma bercanda, tapi kadang-kadang sesuatu yang berlebihan itu diawali dengan candaan yang tidak disadari. Demikian juga pujian yang mungkin nadanya menggoda, bukan pujian dalam rangka profesional ya, dan pujian yang sewajarnya. Suara yang sengaja dilunak-lunakkan ketika berbicara yang tidak normal sebagaimana kita berbicara pada umumnya. Jadi di sini ada perintah bagi wanita untuk menjaga dirinya. Perhatikan intonasinya, perhatikan kalimatnya, nadanya, supaya orang yang kita ajak bicara tersebut tidak ngelunjak. Berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak keturunan kita, para wanita kita yang muslimah diberikan iffah,
menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan agamanya. Di ujung ayat ini disampaikan, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Wa qulna qaulan ma'rufah, dan katakanlah perkataan yang ma'ruf. Setelah Allah mengingatkan kita untuk memilih intonasi ataupun gaya ataupun gestur dari tutur kata kita ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, Allah tutup dengan perintah untuk berkata-kata yang ma'ruf, berkata-kata yang baik, yang benar, gak usah lebay. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya qaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf, maknanya adalah perkataan yang layak, yang dikenal dengan baik, tidak berlebihan, tidak lebay, tidak bermaksud menggoda. Ya. Namun kita juga mengenali ada beberapa kaulan yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kaulan sadida. Ada pula Allah katakan kaulan layyina. Ada pula Allah katakan kaulan baligha. Ada pula Allah katakan kaulan karima. Ada pula Allah katakan kaulan maisura. Di berbagai tempat di dalam Al-Quran Allah katakan berbagai macam kaulan, dan Allah pilih untuk perkara ini adalah kaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf menurut pendapat ulama adalah kalaman hasanan muwafiqan lil khairi wal urfi. Kalaman hasanan, perkataan yang baik, tutur kata yang baik, muwafiqan lil khair, sesuai dengan tata krama, akhlak, wal urf, dan juga budaya ataupun kebiasaan. Perkataan yang baik, yang sesuai dengan tata krama yang kita kenali dalam masyarakat kita. Ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf, dan seterusnya, yang sesuai dengan tata krama. Ada juga Allah katakan kaulan sadida. Sadad artinya lurus. Kita dalam berkata-kata perlu lurus, gak perlu lebay, gak usah banyak bumbu. Kata ulama, kaulan sadida adalah kalaman shadiqan mustaqiman la i'waja fihi. Kaulan sadida, perkataan yang lurus, adalah perkataan shadiq, yang benar, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya. Mustaqiman, yang lurus, la i'waja fihi, enggak bengkok-bengkok. Ini kadang-kadang perempuan lebih senang untuk berbicaranya bengkok-bengkok, lebay, dan seterusnya. Allah juga katakan di tempat yang lain kaulan layyina, perkataan yang lunak, perkataan yang lembut. Hal ini Allah sebutkan ketika memberikan arahan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun yang luar biasa kerasnya masih diperintahkan oleh Allah untuk didakwahi dengan cara kaulan layyina. Ya. Wa qula lahu kaulan layyina. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun perkataan yang lunak, tidak keras. Ya. Kalaman rafiqan latifan, ya, kata ulama kaulan layyinan atau perkataan yang lunak adalah yang lembut, gitu ya, yang lunak, ya,
khalian minal ghilbah, jauh dari kekasaran dan kekerasan. Allah juga katakan kaulam baligha. Kaulam baligha artinya adalah perkataan yang menyentuh ke dalam hati. Kadang-kadang kita juga dalam berdakwah perlu menyampaikan sesuatu yang membekas di dalam hati. Kalaman mu'athiran yasilu ilal qulub, sebuah kalimat yang membekas sampai ke dalam hati. Misalkan kita pada saat menasehati anak-anak kita, maka kita perlu bertutur kata, memilih kata-kata yang sesuai, yang sampai ke dalam hatinya. Allah juga katakan kaulan karima, perkataan yang memuliakan. Allah pilih kaulan karima ini di dalam ayat terkait dengan pergaulan kita terhadap orang tua. Pergaulan terhadap orang tua tidak sekedar ma'ruf, tapi kaulan karima yang memuliakan orang tua. Kalaman syarifan latifan yadulu alal ihtiram wa takbir, perkataan yang memuliakan, ya, yang menunjukkan kepada ihtiram dan pemuliaan, ya, dan penghormatan terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah kaulan maisura, ya, perkataan yang ringan, yang mudah, enggak jelimet, tidak banyak istilah, tidak kaku. Kalaman sahlan thayyiban, perkataan yang mudah. Demikian Allah sebutkan di berbagai tempat, namun di ayat ini Allah katakan kaulam ma'rufah. Yang terakhir poinnya adalah bagi kita wanita perlu mengevaluasi diri ketika bertutur kata ataupun kita bermedsos, ya. Apakah kata-kata yang kita sampaikan sudah tepat atau belum? Tanpa evaluasi diri kita tidak akan berubah. Ada seorang yang soleh menenun kain untuk dijual di pasar. Ada sahabatnya yang ingin menawar kain yang sudah dia tenun. Saya lihat barangnya. Ternyata kain tersebut banyak sekali aibnya, banyak sekali cacatnya. Maka sahabatnya bilang, saya nggak mau beli kain Anda. Kenapa? Karena banyak cacatnya. Maka si penjual pun menangis. Sang pembeli mengatakan, kenapa kamu menangis? Jangan menangis, aku akan tetap beli kok meskipun banyak cacatnya. Kata orang saleh ini, aku sebenarnya menangis bukan karena engkau jadi atau tidak jadi membeli kainku. Aku menangis karena aku menyangka kain yang sudah aku tenun dengan baik dan sempurna saja di mata orang lain itu banyak cacatnya, banyak jeleknya. Lalu bagaimana amalanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita mengevaluasi diri kita. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang mau mengevaluasi dirinya. Bagaimana tutur katanya kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada ahli keluarganya, kepada lawan jenisnya, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri dan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah alam shawab. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, jadi menjaga etika adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menjadi tauladan bagi wanita yang lain seperti Ummul Mukminin, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan dan ketakwaannya, dan tidak ada yang sebanding atau wanita yang sebanding dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita mempertajam tentunya kajian ini, ya, karena kajian ini penting untuk wanita, tentu juga bagi kita
kita yang laki-laki mudah-mudahan terarah untuk kita bersamai keluarga kita dalam taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu. Ya, langsung menuju ke mic ya. Ya, silakan Pak. Ya, pertanyaan singkat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya biasa Hairudi dari Angket Anggota Jakarta Barat. Yang pertama, bagaimana cara menggoreng upgrade pembicaraan emosional wanita? Karena katanya wanita itu lebih banyak kata-katanya ya. 20.000 kata-kata daripada laki-laki. Jadi kadang-kadang tidak mau kalah, emosionalnya tinggi. Yang kedua, ada 4 ustaz. Punya istri 4, dikumpulkan dalam satu rumah, beda kamar, apakah boleh? Apakah nanti di akhirat bisa masuk surga bareng dengan istri 4? Apa Pak? Istri 4. Punya istri 4, dikumpulkan dalam satu rumah, beda kamar, apakah boleh Ustaz? Setelah itu, apakah nanti di yaumil akhir dengan istri-istri yang 4 bisa masuk surga bersama, di samping dapat hadiah berdari katanya? Yang ketiga, At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman bahwa istri-istrimu dan anak-anak adalah musuh bagimu. Ayat ini apa sebab musawabnya? Sedangkan kita kan ada amusikum wa adunar. Di sini juga dijaga bahwa istrimu dan musuh. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi sehingga dianggap musuh kita? Yang terakhir, amalan apa yang ampuh serta doa yang bisa meringankan hisab kita di akhirat nanti? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu penanya yang sama, ini pertanyaan sudah banyak sekali ya. Ya, silakan Ustazah. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana menghadapi wanita ini, terutama ketika emosi ya, terkadang wanita ini banyak ya ucapan-ucapan yang berlebihan ya. Silakan. Ya, Allah alam shawab. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya apabila jawabannya tidak memuaskan ataupun kurang tepat. Mohon izin barangkali ada ustadzah yang mampu melengkapi dan mengkoreksi. Yang pertama, emosi wanita ya. Memang Allah kasih itu wanita dan laki-laki berbeda. Gak mungkin sama. Justru Allah kuatkan emosinya daripada logikanya, karena memang tugas utamanya Allah titipin rahim tuh, tubuh janin di perutnya, kemudian melahirkan, menyusui. Yang itu semua nggak bisa kalau nggak pakai emosi yang kuat, kasih sayang yang penuh. Jadi Allah maha adil. Ketika Allah titipkan rahim kepada wanita, Allah beri juga perangkat yang menguatkan dalam pengasuhan anak itu berupa emosi dan kasih sayang yang kuat, yang nggak dimiliki oleh laki-laki tentunya. Yang jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran, istausun nisa'a khairah, gitu. Maka pergaulilah wanita dengan cara yang baik ya. Nabi bahkan bercakap-cakap dengan istri beliau sebelum tidur, kasih waktu untuk istri. Dalam hadis yang lain dikatakan, inna li rabbika 'alaika haq wa inna li zaujika 'alaika haq wa inna li dhaifika 'alaika haq fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Jadi ada seorang sahabat yang dia udah nggak peduli lagi sama dunia. Dia maunya ibadah aja, ibadah mahdoh, sholat saja, puasa saja. Istrinya nggak dipedulikan sehingga istrinya pun nggak dandan, rumahnya tidak disapu, pakaiannya tidak disetrika.
Kenapa? Aduh, suami saya udah nggak butuh dunia, katanya. Sahabat ini menjelaskan, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, inna li rabbika 'alaika haq. Tuhanmu punya hak atas kamu. Wa inna li zaujika 'alaika haq. Pasanganmu punya hak atas kamu. Wa inna li dhaifika 'alaika haq. Tamumu pun ada haknya atas kamu. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah haknya masing-masing. Badan kita punya hak untuk beristirahat, istirahatlah. Mata kita punya berhak untuk tidur, tidurlah gitu. Jadi berikan haknya masing-masing supaya tercapai keseimbangan yang dianjurkan. Allahu a'lam, apakah istri 4 dalam satu rumah itu diizinkan atau tidak? Setahu saya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Ya, berdekatan saja bisa selisih paham. WA saja bisa masalah panjang, apalagi kalau satu rumah di mana interaksinya pasti akan kuat. Yang berikutnya, apakah bisa masuk surga semuanya? Insya Allah bisa masuk surga semuanya, tapi berpasangan dengan siapa itu tentu dikembalikan kepada haknya Allah. Allah yang lebih tahu dipasangkan dengan siapa, gitu ya. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan, dalam Quran surah Taghabun, sebagian dari istri dan anakmu aduwwul lakum fahdharuhum. Sebagian dari istri dan anakmu itu adalah musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu. Ya betul. Kenapa? Dalam ayat yang lain juga dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang akan berlari dari suaminya, dari istrinya, akan berlari dari anaknya, akan berlari dari orang-orang terdekatnya. Kenapa? Masing-masing. Jadi bukan dia mau mikirin keluarganya dulu, yang penting aku selamat. Kalau aku sudah selamat, aku sudah masuk surga, baru aku pikirin kamu. Aku sendiri nggak tahu mau masuk surga apa enggak. Bahkan yang lebih mencengangkan, dalam ayat yang lain dikatakan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Allahu Akbar. Di ayat ini dijelaskan Bapak, ya, bahwasanya nanti di akhirat seseorang itu akan saling berpandangan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Seseorang itu akan berharap, andai saja, ya, anakku ini menjadi tebusan atas aku, yang penting aku masuk surga. Demikian juga pasangannya, demikian juga keluarganya. Dan kalau bisa semua orang menjadi tebusan dia, yang penting dia masuk surga. Ambil semua anaknya jadi tebusan, istrinya jadi tebusan. Itu musuh enggak? Bukankah di dunia mereka saling mencintai? Kalau mencintainya tidak didasari karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka nanti di akhirat apa? Akan saling bermusuhan, dan itu tidak kita inginkan tentunya. Sehingga kita mencintai diri kita, mencintai keluarga kita dalam rangka nggak cuman hidup di dunia, demikian juga kita berharap nanti terus menjadi pahala fil yaumil akhir insyaallah. Kalau yang pertanyaan yang terakhir, amalan apa kira-kira yang bisa meringankan hisab, begitu ya, nanti fil yaumil akhir, ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah catatan amalanmu itu sebagai penghisab untukmu. Sedangkan kitab itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab itu tidak meninggalkan yang besar atau yang kecil, semuanya tercatat. Enggak cuma 500.000 yang dicatat, 500 rupiah pun dicatat. Dari mana dan untuk apa? Sehingga ulama mengatakan ketika seseorang itu cinta banget sama dunia, ulama mengatakan halaluhu hisab wa haramuhu adad. Harta itu yang halal aja diperhitungkan dan yang haram diazab, tapi manusia senang banget tuh. Jadi apa yang paling bisa meringankan? Allah alam shawab. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua Allah alam shawab adalah taubat, karena taubat itu menghapus semua
At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa bagaikan dia tidak berbuat dosa. Allah alam bisawab. Mohon maaf kalau kurang baik dalam menyampaikan. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kajian ini